Masuknya nama Joko Widodo sebagai salah seorang nominasi pemimpin terkorup dunia, menurut saya adalah perlawanan terhadap Jokowi sebagai lawan kuat daripada koruptor. Jokowi lawan korupsi terhebat di dunia. Perjuangan Jokowi melawan korupsi adalah salah satu yang paling mengesankan. Dan mungkin juga mengesankan di dunia. Buktinya juga, dunia juga sempat membuat polling heboh yang ditafsir secara salah oleh mereka yang mungkin memiliki kebencian terhadap Jokowi. Jangan-jangan mereka adalah koruptor-koruptor kakap di balik mereka-mereka itu. Sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, Jokowi telah mengambil sikap tegas terhadap korupsi, dan upaya-upaya itu telah diakui secara global. Kita sudah melihat begitu banyak pejabat publik yang ditangkap, dan Jokowi membiarkan mereka itu ditangkap dan diproses secara hukum. Dan juga kita juga melihat perjuangan-perjuangan Jokowi membangun infrastruktur yang membuat negeri ini bisa bebas daripada kemacetan yang luar biasa. Dan kemudian juga kita melihat kampanye anti korupsi Jokowi dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Saya masih ingat ketika periode kedua awal juga begitu banyak aktivis yang bertekad mendukung Jokowi karena mereka mengatakan Jokowi berada di jalan yang benar, maka kita dukung Jokowi. Itulah pernyataan daripada para aktivis pada permulaan periode kedua dari pemerintahan Jokowi. Jadi kampanye anti korupsi Jokowi itu terlihat sekali, dan kemudian juga pada periode kedua itu banyak aktivis juga setelah menyatakan dukungannya kepada Jokowi, kepada pemerintahan Jokowi pada periode kedua, mereka juga mengadakan, saya masih ingat sekali mereka mengadakan demonstrasi di KPK atau pernyataan sikap di KPK untuk menguatkan KPK. Jadi jelas sekali bahwa kehadiran Jokowi jelas merupakan pribadi yang ikut terlibat bahkan menjadi lawan koruptor terhebat di dunia ini, lawan korupsi ya terhebat di dunia ini. Dan kita juga melihat bahwa Jokowi telah memperkuat lembaga itu sehingga mengadili kasus-kasus besar. Dan kita juga melihat ya sudah banyak mereka-mereka yang berada dalam pejabat publik itu harus mendekam di dalam penjara pada pemerintahan Jokowi. Jadi banyak hal yang telah diusahakan oleh Joko Widodo untuk bisa membersihkan Indonesia dari korupsi dan berusaha terus untuk mengatasi korupsi meskipun itu terus berlangsung. Dan ada banyak orang pejabat publik yang ditangkap secara khusus, juga korupsi politik yang ditangkap. Jadi menurut saya, marilah kita bergabung mengkaji keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Jokowi ini. Jadi kita menyuarakan keberhasilan Jokowi dan tentunya juga kita boleh melihat juga kira evaluasi apa yang perlu dibuat ya untuk bisa menolong pemerintahan yang ada sekarang ini. Sehingga dengan demikian ya perjuangan melawan korupsi yang kata KPK tahun 2045 Indonesia bersih dari korupsi itu menjadi suatu kenyataan. Jadi kita berharap usaha-usaha anti korupsi yang dikerjakan oleh Jokowi itu terus dikerjakan oleh pemerintahan yang baru. Dan kita bersyukur bahwa Presiden Prabowo mengatakan akan menjadi pemimpin untuk pemberantasan korupsi. Dan kita lihat juga pernyataan-pernyataan tegas beliau ya yang melawan korupsi, yang mengejar korupsi, yang ingin mengejar korupsi, maka memaksa para koruptor itu mengembalikan harta mereka untuk pembangunan Indonesia ini. Sekali lagi mari kita bergabung ya untuk menghadapi tantangan karena usaha-usaha perjuangan anti korupsi pasti akan melalui tantangan-tantangan yang ada. Karena para koruptor tentu tidak akan tinggal diam dan tentu akan mencari strategi ampuh untuk menghambat segala usaha untuk perjuangan-perjuangan anti korupsi. Dan kita juga sudah melihat sekali lagi bahwa ada banyak
awal pemerintahan Jokowi mereka yang tertangkap dan kemudian mereka mendapatkan sanksi ringan juga. Bahkan kita juga lihat baru-baru ini juga ya kita juga melihat ada sanksi ringan juga pada pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi perjuangan melawan korupsi itu bukan perjuangan satu dua orang, harusnya juga disertai oleh perjuangan semua orang. Perjuangan bukan eksekutif, hanya eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatif. Itulah sebabnya rakyat mesti bersama, bergabung, bersama mengusahakan reformasi pemerintahan ini. Reformasi untuk bisa memperjuangkan Indonesia bebas dari korupsi. Dan ini menurut saya kita mesti sungguh-sungguh mengerjakannya. Jika kita menyerahkan ini kepada satu dua orang, itu akan sangat berbahaya sekali. Kalau kita melihat debut awal sudah jelas saya jelaskan bahwa korupsi betul-betul dilawan oleh pemerintahan Jokowi. Dan banyak orang yang ditangkap untuk itu. Dan kemudian juga kita juga melihat ya pada waktu itu, pada waktu ini sekarang ini juga ketika beberapa orang ditangkap, kemudian mereka juga mengancam ingin membongkar skandal korupsi Jokowi. Nah, saya juga tidak tahu apakah memang betul mereka itu tidak korupsi, tapi kalau mereka berusaha mengancam, berarti mereka sudah berusaha memang melawan Jokowi. Mereka melawan Jokowi dengan usaha-usaha bukannya anti korupsi, tapi mendukung para koruptor. Itulah sebabnya kita mendengar bahwa sudah mulai muncul ada lobby-lobby untuk berdamai. Karena ancaman bahwa terjadi skandal korupsi besar di Indonesia yang dilakukan Jokowi, dan kemudian juga mengambil data polling yang sebenarnya tidak ada dasar ilmiahnya, yaitu polling OCCRP, yang dijadikan tuduhan bahwa Jokowi adalah pemimpin korup 2024, ini mengindikasikan bahwa adanya perlawanan para koruptor terhadap Jokowi. Jadi kita mesti waspada, ya. Jadi banyak orang yang berusaha, banyak para koruptor itu yang berusaha untuk menghentikan usaha-usaha Jokowi untuk memberantas korupsi. Dan kita juga sudah lihat bagaimana perjuangan Jokowi ketika menghadirkan IKN dan perlawanan-perlawanan dari berbagai penjuru, dan juga kemudian yang menjadi persoalan ketika Gibran ya kemudian muncul dan bahkan menjadi wakil presiden. Jokowi terus diserang oleh banyak mereka yang menjadi pembencinya, menjadi pemusuhnya. Menjadi pertanyaan bagi kita, sebenarnya apakah ini merupakan anti klimaks dari perjuangan Jokowi melawan korupsi? Jangan-jangan ya perjuangan Jokowi melawan korupsi itu kemudian ditunggu-tunggu ketika Jokowi mengusahakan IKN dan juga dicari-cari kelemahannya ketika Gibran mulai muncul oleh para koruptor dan kemudian itu membuat perjuangan anti korupsi menjadi menurun. Karena itu melalui video ini silakan teman-teman semuanya memberikan masukan, data, melalui chat di video saya ini. Jikalau memang ada data-data yang menjelas mengenai skandal korupsi pemerintahan ini, dituliskan dan kemudian bersama-sama hadirkan video-video untuk melawan mereka yang mencoba melawan gerakan anti korupsi. Karena korupsi perlu terus diberantas. Menggelorakan gerakan-gerakan anti korupsi dengan gerakan-gerakan yang semakin besar merupakan satu cara untuk memerangi korupsi, menghadirkan Indonesia bebas korupsi.